bagi jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Agustus ini adalah Life on Purpose, artinya hidup dalam tujuan. Punya tujuan hidup? Ya, milikilah tujuan hidup yang baik, agar kasih dan setia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja. Saya akan membawakan pengumuman untuk bulan Agustus tahun 2023. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa lawatan pada tanggal 10 Agustus 2023. Jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Bambang Sujatmiko. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Minggu pada tanggal 13 Agustus 2023 sesi 1 dan 2 jam 6.30 dan jam 9 yang akan dilayani oleh Bapak Samuel Irwan dari Bontang. Shalom adik-adik. Sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Pengen tahu? Pengen. Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi, ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu, Kak. Kamu pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Coba jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam 9:30 pagi. 9:30. Ya, betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa Kak? Pengumuman satu lagi. Ada sekolah doa Loli, kamu harus ikut ya. Oke. Jam berapa dan kapan ya Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh, Kamis. Ya, hari Kamis jam 7 malam. Loli jangan lupa datang loh ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Shalom anak muda, bagaimana kabar kalian? Pasti baik nih. Aku akan mengundang kalian yang merasa anak muda, ya aku anak tua jadinya. Anak muda buat kalian ikut ibadah youth setiap hari Sabtu, posternya ini nih. Ya benar, hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Aku juga mengundang kalian untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Ini posternya nih. Ya, jam 7 malam ya, jangan lupa. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di Gereja Allah Baik Mahanaim. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, bisa mentransferkannya di rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
ibu-ibu dan teman-teman semuanya memeriahkan lomba yang juga ada hadiahnya loh. Apaan lu? 17 Agustus tahun 2023. Jangan lupa ikuti lombanya tanggal 17 Agustus tahun 2023 di gereja jam 6 pagi. Dan ketinggalan juga nih, untuk gereja Ana juga diadakan lomba pada tanggal 13 Agustus dan 27 Agustus 2023. Jam 9 di gereja. See you. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar pada hari ini? Luar biasa, kita bersyukur pada hari ini ada kesempatan yang baru buat saya dan saudara untuk boleh datang di dalam rumah Tuhan. Bukankah Dia Bapa yang baik? Amin. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkaulah Bapa kami yang baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar buat hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru pada hari ini. Kami boleh bernafas, kami masih boleh memiliki tubuh yang sehat. Kami masih boleh beraktivitas dan kami ada pada hari ini sebagaimana adanya kami. Kami rindu membawa ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami rindu memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tinggikan Dia. Renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap jiwaku bersorak memuji Engkau. Mari kita renungkan kasih setianya. Ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak
kami merenungkan kasih-Mu Tuhan. Bila ku renungkan, sungguh Engkau Allah yang telah menolong kami sampai pada hari ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Dan dalam naungan kepak sayap-Mu, jiwaku bersorak memuji Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Tanganku ku naikkan baginda. Engkau layak Tuhan, kasih setiamu.
bagi nama-Mu. Mari kita sembah Dia. Engkau saja Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau saja Allah yang layak menerima segala hormat pujian kami Tuhan. Ada kesempatan yang baru bagi kami untuk hidup pada hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur. Mari ucapkan syukur. Bukankah Dia Bapa yang baik? Dia Allah yang baik buat saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara tanpa syarat. Mari kita sembah Dia. Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Tiada nama yang lain, hanya Yesus, Yesus, hanya nama-Mu Tuhan, layak kami tinggikan. Haleluya. Urayala sikira yala 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 ho. Ura sikira yala 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 ho. Kami tidak mau berdiam diri Tuhan, tapi pagi hari ini kami mau berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan yang segenap. Batinku pujilah namanya yang kudus. Mari Bapak dan Ibu perintahkan kepada hatimu, kepada pikiranmu, kepada perasaanmu, kepada kekuatanmu untuk memuji-muji Tuhan. Sebab Dia yang telah menyelamatkan kita dari lubang kubur. Dia yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Engkau Allah yang tak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas, kasih-Mu kekal. Haleluya. Kurayala siangala yala 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 ho. Yala 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 ho. Kiara sikira sikira yala 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 kurasiangala yala yala yala. Kiara yala 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 yala. Hati kami meluap dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Selalu ada cara-Mu untuk menolong kami. Selalu ada jalan-jalan-Mu yang terbuka bagi kami pada saat tidak ada jalan. Selalu ada tangan yang selalu terulur bagi kami ketika kami tidak sanggup. Engkau Allah kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Pagi hari ini kami kagum akan Engkau. Engkau luar biasa mencintai kami. Engkau luar biasa menolong kami. Engkau luar biasa menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Thank you Jesus. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, mari kita kagumi cara-caranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada dalam proses hidup kami. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, haleluya. Tak terduga jalan-jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Bumi, cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Engkau Tuhan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
kami andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kaki hidup kami. Karena Engkaulah Allah kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-muji Engkau lebih lagi pada pagi hari ini. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita sorakan haleluya, haleluya. Ayo Bapak dan Ibu 3 kali kita serukan ya. Haleluya, haleluya 3 kali, siap Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Dia Allah yang baik buat saya dan saudara. Tuhan yang mulia,
Ini adalah minggu yang pertama, kita diberi kesempatan juga untuk mengembalikan perpuluhan pada hari ini. Bapak dan Ibu yang telah menyiapkannya dapat dimasukkan di dalam kantong kolekte. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami, menjadikan kami baru, menolong kami untuk memilih apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi ini kami juga rindu menabur di tempat ini. Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami siapkan Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Yes. Tanpa seizin. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak dan Ibu katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Bapak. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan. Tuhan selalu
beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sudah memimpin engkau, melindungi engkau, menyertai engkau sepanjang hidupmu. Saya syukur, terima kasih Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Kau sudah memuji, memuliakan engkau, menyembah engkau. Engkau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhtamu. Tiba saatnya engkau mau berfirman bagi kami, Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan seluruh anak-anak-Mu duduk diam, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom. Kita sudah masuk bulan Agustus ya. Bulan kemerdekaan. Haleluya. Merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Ya. Tanya diri kita sendiri, sudahkah kita merdeka? Indonesia sudah merdeka 78 tahun. Ya, sudah semuanya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Setiap tahun lebih baik ya. Haleluya, puji Tuhan. Nanti tanggal 17 Agustus kita merayakannya. Di gereja banyak lomba-lomba jalan sehat. Semua jemaat ikut ya, jalan sehat ya. Hadiahnya lumayan besar. Tapi kita bukan lihat hadiahnya ya, tapi ikut kesertaan kita merayakan HUT RI ke-78. Di Pondok Mutiara juga diadakan tepat pada tanggal 17 itu. Jadi kita sama-sama rayakannya ya. Saya mungkin bergabung di FKMPM Pondok Mutiara ya. Dan jemaat semua bergabung di gereja. Haleluya, puji Tuhan. Bulan ini kita mau masuk ke firman Tuhan yang mengenai tujuan hidup. Kita hidup ini tujuannya mau apa sih gitu ya. Kita tanya siapa ya? Tanya diri kita sendiri, kita maunya apa gitu. Orang lain enggak tahu maunya kita apa gitu dalam kehidupan kita ini. Yang penting yaitu hidup kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kalau hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, semuanya kan berjalan mulus-mulus saja. Ya. Di firman-Nya di Roma 8 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita sering menyebut kita anak Allah, anak Allah. Tapi apakah kita sudah menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah? Ya, kita sering sukanya memberontak ya. Juga di ayatnya yang Mazmur 23 ayat 3. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Roh Kudus menuntun jalan-jalan kita di dalam kehidupan ini. Ya, mulai ya saya sendiri ya menceritakan sedikit tentang kehidupan ini ya. Setelah saya lulus SMA, karena saya tidak bisa melanjutkan kuliah, ya saya harus bekerja. Dan situ ada seorang familia ngajak saya, ayo kerja ke Surabaya. Ya saya nurut aja ya wis berangkat, ya berangkat ke Surabaya untuk bekerja, gitu ya. Ya tujuan hidup saya waktu itu ya nggak ada ya apa ya gitu loh ya. Waktu saya ada di bawah pimpinan orang tua saya, waktu sekolah juga saya nggak mau belajar ya tentang seluk-beluk pekerjaan-pekerjaan itu. Ya saya cuma sekolah, belajar aja gitu. Nggak pernah mengendalami tentang bagaimana cara-cara kerja saat itu. Gitu. Ya. Setelah saya keluar dari rumah di Surabaya,
Sehingga saya menyerahkan diri untuk dipimpin ya, dibimbing untuk saya bisa mempelajari apa-apa yang saya kerjakan itu. Sehingga itu merupakan bekal dari pada saya untuk kehidupan berikutnya ya. Ya itu tujuannya waktu itu ya kerja. Ya, kerja. Karena saya tidak bisa melanjutkan sekolah ya kerja. Ya. Saya ada komitmen dengan seorang teman sekolah saya. Dia beruntung dia berangkat ke Jerman untuk sekolah kedokteran. Luar biasa ya. Sedang saya harus bekerja suatu pekerjaan yang biasa-biasa saja. Ya tapi saya komitmen sama dia waktu itu apa ya tulis surat apa gimana ya, saya lupa itu berapa 50 tahun lebih yang lalu ya. Saya katakan, ya ayo kamu kuliah ya 10 tahun kemudian, kedokteran itu kan lama ya, paling sedikit 8 tahun ya. Saya katakan 10 tahun kemudian kamu berhasil, aku juga 10 tahun lagi aku pasti juga berhasil. Nah itu ada suatu tujuan untuk itu ya. Saya nuruti ini repelita dari Bapak Presiden kita yang lama ya, Bapak Soeharto, itu ada repelita. Ada repelita 1, repelita 2, repelita 3 bahkan ya. Nah itu kalau repelita 1 selama 5 tahun saya belum berhasil ya mencapai tujuan itu. Ya saya lakukan lagi repelita kedua untuk mencapai, nah itu 10 tahun itu pasti harus kita berhasil gitu. Ya, itu ada komitmen pada diri kita sendiri ya. Kau mau berhasil apa enggak gitu loh. Ya. Nah itu selalu saya bekerja ya. Tapi saya juga enggak serakah setelah saya dapatkan modal untuk kerja itu. Saya serahkan modal itu untuk kepada orang tua saya. Untuk dia join dengan rekannya untuk buka toko emas. Ya. Sedangkan saya ke Surabaya untuk bekerja kembali. Ya, apalah kerjaan yang ya untuk itulah anak muda ya, dia masih ada banyak keinginannya ya. Padahal kan kalau saya gabung di toko kan enak gitu ya. Tapi saya mesti mau yang lain ya. Saya yang jadi sales keliling seluruh Jawa Timur lah. Ya, itu suatu ya apa, itu suatu pengalaman hidup ya. Sehingga saya bisa mengetahui bagaimana sih cara hidup itu gitu. Ya, padahal orang tua saya kan pernah gagal di dalam usahanya. Ya. Tapi saya tidak khawatir, saya percayakan kepada orang tua saya untuk dikembangkan ya, itu modal itu gitu. Ya. Ya. Untuk itu semuanya ya saya akhirnya beberapa tahun kemudian setelah ya orang tua saya itu tidak join lagi dengan teman-temannya itu, bubar karena ada seorang temannya yang meninggal dari kongsi itu bubar. Sehingga saya bergabung dengan orang tua saya, baru kita mengerjakan bersama usaha itu gitu. Ya itu, nah ini tujuan hidup kita gimana? Ya ini ya kita yang penting kita mau menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Ya. Pada saat-saat itu kan saya waktu di SMA itu belum dalam Tuhan sungguh-sungguh ya. Setelah bekerja, setelah beberapa tahun kemudian baru kita gabung di sebuah gereja, beribadah di sebuah gereja. Di baptis di situ, di konseling di situ, bahkan sampai ya konseling pernikahan sampai menikah di gereja itu gitu. Ya. Karena gereja tersebut bersebelahan dengan tempat kos Ibu Gembala. Ya, jadi kalau ke gereja enak nyari tinggal nyabrang ke sebelah gitu aja ya. Itu. Nah, disitulah pentingnya kita mau hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus, baik apapun ya, dalam kehidupan, dalam pekerjaan.
mau dipimpinnya. Karena itu sungguh sangat indah kalau mau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta, bahkan seorang gembala, itu bukan cita-cita saya. Ya. Tapi Roh Kudus mengarahkan untuk ke situ. Ya saya tidak bisa nolak. Saya pernah mokel ya. Mokel itu bahasa apa ya? Ya, untuk tidak melayani Tuhan gitu. Saya katakan, Tuhan capek Tuhan. Ya, sudah saya mundurkan diri, saya tidak melayani Tuhan lagi. Dan situ, ya untuk meneguhkan saya buka Alkitab. Dan situ saya menemukan yang sudah sering saya siarkan, ya saya saksikan. Saya menemukan Yeremia 1 ayat berapa? 3 atau 4 itu. Sejak engkau di dalam kandungan ibumu, aku sudah memilih engkau. Wudus. Ini ayatnya tidak bisa ditawar dan kita harus mengiyakannya. Sehingga ya Tuhan, ampuni aku. Aku mau tetap kau pimpin untuk semuanya ini. Ya. Dan itu memang kemauan Tuhan, bukan kemauan saya. Tapi saya mau nurut gitu loh. Ya. Itulah, kalau kita mau nurut itu tidak sakit semua. Kalau kita tidak nurut, kita masih berontak. Dan itu membuat kita ya tarik-tarikan sama Tuhan. Nah itu sakit. Ya, seperti kita nanti yang mau lakukan tapi tidak ada ya. Sekarang itu tarik tambang ya. Talinya sudah merotoli itu. Ya dulu kita pernah lakukan ya. Nah itu kan tarik-tarikan. Siapa yang kuat gitu. Nah ini kita seolah-olah dengan Tuhan itu tarik-tarikan. Aku maunya gini Tuhan. Tuhan maunya gini. Tidak bisa Tuhan. Aku maunya gini. Gitu. Nah itu. Kita kalau tidak nurut, ya sakit semua. Kita capek kan. Gitu. Jadi enaknya kita nurut ya. Jadi enak. Gitu loh. Tidak sakit semua. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Roh Allah membimbing kita sepanjang jalan yang benar. Ya. Kita belajar untuk hidup dalam pimpinannya dan berjalan mengikuti langkahnya. Ya. Kemana Tuhan mau kita nurut. Ya. Kemana Tuhan arahkan kita nurut. Sehingga perjalanan hidup kita akan baik-baik saja. Ya. Dan tujuan kita pasti bisa tercapai dengan pimpinannya. Ya. Kita baca di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Bersama Yesus itu masa depan engkau sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Apa yang engkau harapkan? Engkau ingin pekerjaanmu sukses, engkau ingin sekolahmu berhasil, engkau ingin studimu berhasil. Kalau engkau sudah lulus SMA, engkau ingin S1, S2 sampai S3 berhasil. Ya. Kemarin saya bincang-bincang seorang ibu di gereja ya. Saya katakan kalau anakmu itu semua sudah ada di Sydney, Australia, lebih baik engkau hiduplah di sana bersama anak-anakmu. Tapi ibu ini katakan, enggak, aku kepingin hidup di sini Mas Ian. Nah ini kan pilihan. Ya. Mau di sana mau di sini. Ini pilihan. Tujuan dari kehidupannya. Ya. Kalau anak-anaknya milih ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah dan kerja di sana. Ya, biarlah mereka, anak-anak ini mempunyai kehidupan mereka sendiri yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Tuhan. Nah, ini ibu-ibu ya tinggal doa saja. Kita sebagai orang tua ya kita mendoakan saja ya. Ya, kita tidak bisa menjangkau dia ada jauh di benua lain. Kita tidak bisa selalu mengawasinya. Ya. Tapi mereka sejauh doa, ya. Sejauh doa itu luar biasa, ya. Dan kita doakan, ya. Kita doakan Tuhan terima dan Tuhan yang mengawasi mereka. Ya. Sehingga perjalanan hidup mereka bisa terkontrol dengan baik. Ya, itu tujuan. Ya, kita sekolah, kita mau teruskan sekolah di mana? Mau sekolah di sini, mau sekolah di luar? Ya, terserah. Ya, dulu anak saya setelah lulus SMA, sudah saya daftarkan ke Petra, tapi dia tidak mau
sekolah di sini, dia tetap mau sekolah di Aussie, ya sudah, ya enggak apa-apa, itu tujuannya. Ya saya katakan, ya baik kamu sekolah, Papa cari uang untuk biaya sekolahmu. Ya kita komitmen, ya kamu belajar dengan sungguh-sungguh sampai selesai sekolahmu, dan Papa cari duit untuk biaya sekolahmu. Ya. Kalau dia sekolah dengan sungguh-sungguh, padahal terus orang saya dapat cari dana untuk sekolahnya dia, ya akhirnya gagal kan. Jadi kita harus kerjasama dan pekerjaan kita diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan juga pimpin kita. Kita bisa kerjasama untuk mencapai suatu kesuksesan itu, gitu. Ya, itu penting. Ya, ada komitmen di dalam diri kita. Ya. Di Yesaya 55 ayat 8 dikatakan di situ, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya waktu baca ini, kenapa ya? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tapi sebenarnya kan dilanjutkan, dan jalanku bukan jalanmu. Tapi dilanjutkan dengan jalanmu bukan jalanku. Ya, dibalik ya. Gitu loh. Karena kita sering jalan kita itu sakarepe dhewe. Bukan menurut jalannya Tuhan. Ya. Kalau dikatakan jalanku bukan jalanmu, nah itu kamu kan kita seolah-olah harus ikut jalannya. Ya. Tapi dikatakan di sini jalanmu bukanlah jalan Tuhan. Nah ini. Kadang-kadang kita sudah tahu kalau ini jalan ini, nah ini jalan menuju ke Mojokerto misalnya, kita harus lewat sini atau lewat tol ya. Itu. Tapi kita nggak mau lewat sini, kita putar dulu ke Japanan Batu Kose. Ya sama-sama tujuannya nanti sama di Mojokerto. Tapi kita muter dulu. Ya. Ya itu memang jalan kehidupan ya. Ada ya teman saya ini ya pacaran mungkin waktu SMA ya. Tapi mereka enggak menikah setelah lulus SMA itu, tapi muter dulu ya. Yang laki muter sana, yang cewek muter sini. Tapi akhirnya ketemu juga gitu loh. Ya pada suatu saat ketemu juga lah. Ini namanya jodoh ya. Gitu loh. Ya, jalannya muter dulu, lalu langsung jebret-jebret jadi gitu enggak. Ya ini. Ya. Itulah. Dengan begitu ya, karena gitu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus ya. Terang kita akan bercahaya dan dia akan dimuliakan. Ya, tujuan hidup kita itu yang terpenting adalah memuliakan namanya, memuliakan nama Tuhan. Sudahkah di dalam kehidupan kita ini bisa memuliakan nama Tuhan? Ya. Di dalam jalan kehidupan saya ini kok ya saya yang mau nurut aja sama Tuhan. Disuruh pindah Sidoarjo ya nurut Tuhan ya Tuhan. Ya. Disuruh merintis gereja saya nurut aja. Ya. Bahkan sebelum ini bukan mimbar yang lama ya. Kita punya mimbar yang lama. Oh sekarang sudah di gerejanya Pak Walden ya, yang nanti sore akan diresmikan. Mimbar yang stainless lama dulu itu, nah itu sudah menurun sekarang itu ada di gereja ya GAP Rock ya. Jadi itu mimbar lama sebelum saya melayani di Sidoarjo itu saya sudah disuruh beli mimbar itu. Loh mimbar ini untuk apa gitu. Ya, tapi Tuhan sudah persiapkan semuanya. Kalau kita mau menurutinya, Tuhan itu sudah persiapkan semuanya sebelum kita melangkah. Tuhan sudah persiapkan semuanya. Ya, saya disuruh rekan saya untuk beli seperangkat alat-alat pelayanan. Kayak opo ya. Bahkan papan tulis putih itu loh yang ada di gereja dulu, papan tulis putih loh. Itu buat apa? Di rumah apa ada gunanya papan tulis putih? Ya, apa kita tulis belanja hari ini masak rawon ya, besok masak pecel ya. Jadi papan putih itu kan ya berguna untuk di gereja untuk nulis-nulis pengumuman apa itu ya. Ya wis karena
setengahnya juga menolong dia yang akan pindah ya. Misalkan itu temannya dari teman saya itu yang akan pindah, sehingga semua seperangkat alat-alat itu diberikan saya untuk digantikan kepada saya. Ya itulah, ya kita kalau hidup menurut Tuhan, menurut Roh Kudus itu diarahkannya benar ya. Sebab rancanganku adalah bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Ya. Jadi kita nurut aja rancangan Tuhan mau apa gitu. Ya. Rancangan terus jalan kita nurut aja jalannya Tuhan mau apa, kita mau nurut saja. Ya, dia maunya apa? Saya diperintahkan untuk buka persekutuan. Ya Tuhan. Ya. Disuruh ya apalagi semuanya. Ya kita nurut aja sudah loh. Nanti karena itu rencananya Tuhan kan. Kalau sudah dia berencana pasti dia menggenapi semuanya rancangan itu sehingga tercapai. Ya. Tujuan hidup lagi apa lainnya? Ini rencana bangun gereja belakang itu sampai sekarang belum terlaksana. Ya. Sebelum saya mangkat gereja itu pasti harus sudah jadi. Amin. Ya itu menjadi suatu tujuan juga. Itu gereja Tuhan bukan gereja saya. Pasti Tuhan menyediakan dananya untuk pembangunan gereja itu. Ya, dan saya yang melaksanakan pembangunan itu. Saya tidak usah dibayar Tuhan, saya laksanakan. 1 tahun pasti selesai pembangunan itu. Kalau hari ini Tuhan berikan dananya, besok saya mulai bekerja. Ya. Itu komitmen kita dengan Tuhan. Kita buat MOU ya, dengan Tuhan, perjanjian. Bahkan kita sudah salaman ya, Tuhan ayo kita kerjasama. Ya, enak loh kerjasama sama Tuhan itu. Ya, ayo kalau kita kerjasama sama manusia, kadang-kadang kita ditelikung, dibujui gitu ya. Kemudian ada orang yang cerita dia sama temannya buai Pol kata rekannya itu, dan dia serahkan modalnya untuk dikerjakan oleh temannya itu. Kalau saya katakan kalau kamu menyerahkan modal dan kamu tidak ikut bekerja, itu namanya bukan kerja. Kalau kerja itu pasti keluar keringat, keluar waktu, keluar pikiran. Ya. Kalau kita cuma menyerahkan modalnya, nyoh ini kerjakan, nanti hasilnya kita paruan ya. Itu namanya bukan kerja. Ya. Kita harus kerja sama ya, kita harus bisa mau kerja di situ. Akhirnya beberapa saat kemudian uangnya itu habis sehingga sudah di perkara ya. Semua dia panggil debt collector untuk ngambil barang-barangnya di rumah, mobilnya disita, TV apapun yang ada di rumah diambil. Loh, ini kan pelanggaran hukum kalau gini. Ya, itu seorang pengacara yang cerita pada saya. Dia lagi menangani perkara temannya itu. Ya itulah, ya. Kerjasama dengan manusia itu ada plus minusnya. Tapi kalau kerjasama dengan Tuhan itu pasti plusnya tok. Enak-enak Pol saudara. Ya, juga bukan cuma ngomong tok ya, cuma ayo kita coba kalau nggak percaya ya coba gitu loh. Ayo kerjasama dengan Tuhan. Kerjasama dengan mau dipimpin oleh Roh Kudus sehingga jalan kehidupan kita itu makin hari makin baik. Ya. En afto peripateo, kita berjalan di jalurnya. Tuhan itu sudah buka jalur buat kita, tapi kita ini seringnya nyelentong gitu loh. Enggak Tuhan, ini jalan sempit Tuhan. Aku mau jalan yang lebar, aku mau jalan tol Tuhan. Supaya aku bisa cepat mencapai tujuanku. Ini terlalu lama Tuhan. Kadang-kadang kita tidak nurut, kita mau negosiasi dengan Tuhan. Kita mau ngatur Tuhan. Ya, kita mau serahkan diri kita untuk diatur Tuhan, bukan kita ngatur Tuhan. Enaknya gini loh Tuhan. Ya, kita ngajari Tuhan, kita ini sok keminter gitu, kementus namanya itu ya. Enaknya gini loh Tuhan. Wes salah, enak Tuhan. Ya.
Nah itu, kita tidak mau merendahkan diri, kita terlalu sombong dengan kepandaian yang kita punya. Untuk kita buat suatu akal-akalan dengan Tuhan. Nah ini, kita mau dengan Tuhan itu ya wis nurut to'ai. Jangan engkau sok keminter dengan Tuhan. Ya. Jadi yang penting tujuan kita hidup itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Serahkan semuanya, ya, keluarga kita, pekerjaan kita, jalan hidup kita, rencana-rencana kita yang lain untuk diserahkan pada Tuhan, dan kita mau kerjasama dengan baik dengan Tuhan dan mau dipimpin Roh Kudus sehingga jalan kita itu baik-baik saja. Puji Tuhan. Sehingga ya tadi itu ya, dengan begitu terang kita akan bercahaya dan Dia akan dimuliakan. Ya, ujung-ujungnya nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita berhasil, ya ada rekan saya katakan, dia tahu kehidupan saya yang berat, yang soro dulu ya. Gitu loh. Dia katakan, sekarang semua saudara-saudaramu kok enak-enak ya gitu. Nah itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya karena nenek saya satu orang bertobat, seisi rumah bertobat, itu benar kenyataan itu. Ya, dulu kita, keluarga kita menyembah ilah lain. Menyembah ilah lain. Yang jaga tempat itu masih famili sama saya. Saya kalau sama kakak saya, kalau saudara-saudara saya, itu beluron di tempatnya itu. Ada patung-patung itu, kita main jumpritan di situ. Diperbolehkan karena yang jaga itu masih famili. Ya. Tapi setelah nenek saya bertobat, seisi rumah bertobat. Ya. Itu benar. Ya. Nenek saya rambutnya panjang, ya dia. Dia kalau sudah berdoa diurailah rambutnya itu. Kan dia bisa berdoa berjam-jam untuk semuanya. Sehingga ada cucunya didoakan, dan di situ kalau engkau dengarkan ada namaku disebut, lah itu. Ya. Di doa itu ada nama kita disebut di dalam doa syafaatnya itu, sehingga semuanya menjadi baik, diserahkan kepada Tuhan. Ya, ayo, ya, kita sama-sama mulai hari ini kita serahkan semua tujuan hidup kita kepada Tuhan. Mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam jalan kehidupan kita. Sehingga perjalanan kita mulus-mulus saja. Baik-baik saja sampai di tempat tujuan. Ya, itulah. Tidak saya perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Yang penting kita mau komitmen dipimpin oleh Roh Kudus sehingga tujuan hidup kita tercapai. Ya. Saya akhiri dengan Yeremia 29 ayat 11. Ya, ini ayat hafalan, semua hafal kan? Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, kenapa ada base yang ditulis harapan jaya? Itu, ya, penuh harapan dia keluar dari garasi itu dapat penumpang penuh, dia pulang dapat berkat. Ya. Di firman Tuhan dikatakan hari depanmu penuh harapan. Puji Tuhan, amin. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan dan jalan-jalan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya undang pemusik, pemuji untuk naik ke mimbar dan kita mau melakukan perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
ya Tuhan Yesus. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Suci, kuduskan, berkati. Sehingga lagi kami dapat membagikan pada semua jemaat. Dan terlebih dahulu Engkau suci, kuduskan kami para pelayan perjamuan. Layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Dan Kau jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti online. Kau jamah, suci, kuduskan, layakkan untuk mereka semua bisa menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Amin. Yang suci Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Ku besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada dalam perjamuan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala.
Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan penuh ucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Haleluya. Letakkan cawan. Angkat kedua tangan, tengadahkan kepala. Pandang Yesus. Sembahlah dia. Dia yang layak disembah. Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Jesus Christ. Thank you. Haleluya. Puji Tuhan. Katakanlah siapkan kita. Sembahlah dia. Haleluya. Sembahlah dia dari hatimu yang paling dalam. Yesus, sekarang ya Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dikatana nana seda tada dina malam. Haleluya. Sikaya laksena malaya namala mala 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 mala. Sikoda ya kana na sikoda ya lomo. Era seul bekalamu. Dekena da sela da sela kama mama mala 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 mala. Haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu. Yesus Tuhan, kadang-kadang malam. Haleluya, 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 haleluya. Bagi semua yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuhmu, katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah rela berkorban di atas kayu salib. Haleluya, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pimpin jalan-jalan kami Tuhan. Kau pimpin jalan-jalan kami di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Keluarga kami, studi kami, pekerjaan kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau dipimpin Roh Kudus di dalam jalan kehidupan kami. Kami serahkan semua jalan-jalan kami ke dalam Engkau Yesus. Di firman-Mu dikatakan rancanganku bukanlah rancangan-Mu. Dan jalanku bukanlah jalan-Mu. Jalan-Mu bukanlah jalanku. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering ingin berjalan sendiri tanpa pimpinan-Mu. Tapi Engkau tetap gandeng tangan kami. Erat-erat dan pimpin kami ke jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau masih tetap pedulikan kami. Kau masih tetap sayang dengan kami. Kau tetap cinta bagi kami Tuhan.
Sehingga Engkau mau tuntun kami ke jalur-Mu. Sehingga jalan-jalan hidup kami terpimpin oleh Engkau, Yesus Tuhan. Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah pimpin jalan-jalan kami. Thank you Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala pada Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.